Tes. Kurang gede kali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil muslim. Wa khususan ila muallif hadzal kitab saya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarni amin. Sampai mana ini ayatnya? Sampai 33 apa berapa itu? Hal yang zurunata sampai waqala alladzina asyraku law syaa Allah. 35. Waqala alladzina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Fa'ala ar-rusulil balaghul mubin. Itu An-Nahl, masih An-Nahl. Kan yang terakhir tuh salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udah masuk surga gitu. Terus wa qala alladzina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu la abauna wa la harramna min dunihi min syai'in kadzalika fa'ala alladhina min qablihim fa'ala 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini statementnya orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, asyirku la zulmun azim. Syirik itu dosa besar, apalagi kalau sudah mengaku Tuhan. Di atasnya syirik itu ngaku Tuhan.
Inna syirka la dzulmun azim. Di sini pernyataannya saya ini sudah syirik katanya. Kalau Tuhan tidak menginginkan saya syirik, ya terus mau bagaimana? Orang dulu ini nampaknya ceritanya itu menjelang ketika itu kaumnya Nabi Nuh kalau nggak salah ini. Minggu kemarin saya katakan antara Nabi Ibrahim kepada Nabi Nuh itu jaraknya kurang lebih 1000 tahun. Manusia sudah kehilangan arah maka diutuskan Rasul namanya Nuh. Sebelumnya ada Nabi Idris. Dan sebentar itu prosesnya. Begitu betah di sorga dia nggak mau pulang. Diteruskan sama Nabi Nuh. Wah, ruwet itu udah. Untung sabar Nabi Nuh. Ya umat yang ngomong lah. Kata Nabi, kamu tuh jangan syirik. Kan sudah perubahan dari Nabi Adam ke Nabi Idris. Masih tetap beriman, setelah itu kan kacau. Ini saya apakah ketika itu kalau Nabi Nuh itu sama dengan kelompok-kelompok kerajaan Zoroaster atau sebelumnya Zoroaster? Kan saya lupa itu Nabi mana siapa itu. Saya ini kan buat patung itu mengenang orang-orang terdahulu kita, orang-orang soleh kita. Pertama bikin patung itu orang-orang soleh. Ada 3 kalau nggak salah orang soleh ketika itu dibikin patung. Lama-kelamaan setelah bikin patung, umat itu menyembah patung. Gitu loh. Kayak nanti hilang lagi setelah Nabi Nuh, nongol golongan Nabi Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim, orang tanya ke bulan, tanya ini, tanya itu, dan lain sebagainya. Dalam rangka mencari Tuhan. Bukankah, kata orang syirik ya, kewajibannya seorang Rasul, kewajibannya beberapa Rasul itu menyampaikan hal-hal yang jelas. Kan setiap umat ada Rasul satu. Misinya apa? Ni'budullaha, untuk menyembah kepada Allah. Wajtanibut taghut, untuk menjauhi segala maksiat, segala kezaliman, segala banyak pengertiannya taghut. Dalam menyampaikan Nabi Nuh kepada umatnya, siapa saja Rasul yang diutus oleh Allah pada umatnya, ada faminhum man hadallahu, ada satunya waman haqqat alaihi dhalalah. Ada yang iman dan ada yang tidak beriman. Untuk itu katanya, fasiru fil ardi fa kana abidal aqibatu zalimin. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Yang sekarang sudah mulai dibuka lagi itu. Tujuan wisata di Saudi di mana ada Madain Saleh,
ada tempat tinggalnya kaum-kaum yang zaman dahulu kala, dibuka lagi. Yang disebutkan Iromazatil Imad. Kota Iram mulai dibuka lagi. Yang dulu sudah tidak diikuti, dan Rasul pernah mengatakan jangan dekat-dekat situ, pengaruh setannya gede. Sekarang dibuka. Nah itu hadisnya saya belum jelas itu, yang tidak boleh dekat-dekat itu tuh. Tapi kalau dikatakan di sini fasiru fil ardi, fasiru maka suruh jalan-jalan kan. Fil ardi fangzur, lihatlah akibatnya orang-orang yang mukadzibin. Di tanah Jawa jarang sih cerita-cerita begitu tuh. Kalau tempatnya di Fir'aun kan ada, di mana-mana ada, Pompei ada, di situ ada, di sana ada kan. Bagaimana gedung-gedung pada diruntuhkan, bagaimana istrinya Nabi Lut jadi patung, masih ada walaupun sudah tidak jelas. Di situ masih ada pangzuru pakai bahkan di kita kan nggak ada itu kan. Ada nggak kira-kira gitu kan? Perang Paderi kelompoknya itu nggak ada. Ya karena umat Nabi Muhammad masih diberi kesempatan untuk bertobat. Yang lain kan sekarang lagi dangdutan, besok datang kiamat sugro. Ditebalik-tebalikin kan gitu. Datangnya kiamat kan pagi hari. Yang bertahan dengan siksaan Allah itu adalah Fir'aun. Santet jatuh itu. Mau nyampe dandang. Sudah didoakan sama Nabi Musa belalang, masih tetap aja. Masalahnya penyakit aneh. Nabi Musa bikin kutu, minta doa siksaan itu berupa kutu. Itu diturutin aja Nabi Musa ketika itu. Kutu lah, itu kebayang di mana ada banyak kutu ya. Katak. Kan itu kejadiannya setelah lapar, panen gagal 4 tahun, nongol itu Sungai Nil, macam-macam dan tetap aja ana rabbukumul a'la. Ya udah kalau begitu, kata Nabi Musa, kabur kan akhirnya, nyebrang ke Tur Sina. Terus semuanya apa ikut kepada Nabi Musa ketika itu Bani Israel? Tidak. Terus apakah yang nyebrang itu hanya orang-orang Bani Israel? Tidak, orang Mesir juga pada ikut ada ke sana. Ya sudah jelas, wa innallaha la yahdi mayyudil. Orang sudah sesat, masa Allah akan memberi petunjuk. Wa ma lahum min nasirin. Enggak ada yang nolong kalau sudah azabnya Allah datang. Kejadian Nabi Lut, kejadian Nabi Nuh, kejadian Nabi Soleh, semuanya nggak ada yang bisa ditolong. Habis ditumpas pes. Untung umatnya Nabi Muhammad. Itu kan dalam perjanjiannya ketika naik ke atas dalam Isra Mi'raj. Ente dapat dispensasi. Dapat dispensasi aja masih begitu ya.
Masih tarsok aja. Ya waqsimu billahi jahda imanihim la yab'atsullahu may yamut. Bala, kalau sudah la jawabnya pakai bala, tidak pakai na'am. Wa'tan alaihi haqqan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, dia bersumpah atas nama orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal. Demi bapak saya yang sudah meninggal ini. Dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang rasul, liyubayyinahum, untuk menjelaskan kepadanya libainahum allati yahtalifuna fihi. Ingat, kalau sudah mayahdi, satunya mayakul dolalah, yang satunya dapat petunjuk, yang satunya tidak dapat petunjuk, akan terjadi perselisihan. Ya, mudah-mudahan nggak ada perselisihan lah sekarang. Sadar, mungkin nunggu tanggal 20 lah. Tapi kalau digesek-gesek terus akan terjadi. Yang satu ngaku benar, yang satu wes nggak karuan-karuan. Yang satu lu bohong, innahum kadzibin. Yang satunya kalau sudah lawannya bohong, gua yang benar. Sama. Lu dari dulu begitu. Manungso itu begitu. Yang satu ngaku benar, yang satu kalau sudah ngaku benar itu repot. Apalagi benar sendiri. Tapi kalau Allah Subhanahu mengatakan kun fayakun, besok setelah tanggal 20 tuh kiamat, saya nggak tahu gitu kan. Tuh, Muhaimin kan ponan sampai ya. Iya. CJ bapak lain ibu. Orang nancep kok, sakitnya di sini nancep nih, cep mendingan. Cep. Berkali-kali gitu kan. Ada yang nyuruh gambarnya Gus Dur ditaruh di kantor PKB. Orang udah dipecat kok ditaruh-taruh gitu. Buang aja usah gitu kan. Ya. Nanti sakit-sakit aja kan. Mungkin Golkar nggak mau, PKB nggak mau, kita nggak mau. Tapi kan dibilang istri kemerdekaan. Kan sesama cucunya Kiai Bisri katanya begitu kan. Iya, kalau lewat ibu cucu, lewat Hadratus Syekh, wah keliwat ente. Iya kan. Muhaimin kalau lewat ibu betul saudara sepupu. Saya kan ditanya, katanya ponakannya. Iya, dia saudara sepupu dengan Gus Dur. Kalau dengan Kiai Bisri. Tapi kalau nasabnya lewat Hadratus Syekh ya aduh aturannya. Tuh begitu kan. Saya kan muridnya bapaknya, dulu pernah disabet pakai gesper sama Pak Iskandar, saking bandelnya santri Tebu Ireng, sabet, jebrot. Saya nggak bandel, mengamalkan ilmu. Bukan nolong tebu, itu demo ada mobil pelangnya merah gitu kan, platnya merah. Ini punya rakyat, ketika kampanye gitu kan. Goyang-goyang gitu kan, padahal itu punyanya pabrik gula cukir. Suruh masuk,
ini guru ini siapa sih petakilan begini nih gitu kan, nyabet santri seenaknya gitu. Terus anak-anak sudah mulai tuh dikepung-kepung Pak Iskandar. Jangan itu, kepala sekolah sanawiyah kata Denanyar. Oh ya sudah. Tadinya mau kayak Romli dari Peterongan. Kiai Romli bersama rombongan Golkar ziarah ke kuburannya Hadratus Syekh. Oh, ada Kiai Romli. Kiai Romli itu duluan dia masuk Golkar. Udah dari ziarah pulangnya dari kamar C itu ada tempat ya anak-anak kalau sudah habis masak pendilnya ditaruh di situ. Nah bawahnya tuh orang bisa liwat. Ya, di jungkrana yang ada airnya itu udah kosong. Wah, tuh. Siapa itu? Nggak tahu Pak. Akhirnya kan dicari kan. Nah, ya lumayan kan, Koramil lagi gitu. Dulu kan Dandim bukan Dandim lagi. Terus ingat lagi 71 itu kalau sudah Golkar liwat, sekber Golkar liwat. Anak santri naik ke WC. Komplek L nama top. Sarungnya diangkat meleding gitu kan. Dipoto sama sekber Golkar dikasihkan Kiai. Ya kelihatan di foto siapa-siapa yang meledingin Golkar itu kan. Ditebus lagi sama. Iya. Ditebus sampai sama Ki Samsuri gitu kan. Pasang bendera, nggak mau pasang bendera Golkar, pasang bendera sarung. Itu juga jadi masalah lagi tuh 71. Terus nyebarkan gambarnya Soeharto lewat helikopter, gitu kan. Anak-anak masukin ke kletong-kletong itu kan banyak, nah itu plok-plok di jalan gitu kan, marah kan, diciduk lagi. Apa kata Kiai ketika? Menghina presiden ya gitu sananya. Singkatnya gitu Kiai ngomong. Menghina bagaimana gitu kan. Jadi dulu FPI itu niru Pak Wakil ya? Oh itu santri saya itu. Ketika Ki Samsuri dawuh, loh masa menghina Soeharto gitu kan. Sampean lihat di kantor pos. Kan gitu kan. Itu perangko dulu kan gambarnya semua Soeharto. Pak tok. Nggak dibilang menghina presiden tuh katanya gitu. Dibandingkan tadi dengan gambarnya presiden, dimasukkan ke jalan diinjek-injek, dikasihkan kletong, dengan gambarnya presiden di perangko, ditak tok. Ya, akhirnya keluar lagi, selamat lagi. 71 perlu kenangan, 71, 76 itu kan. Sudah habis berantem sama sekbel Golkar, berantem sama Golkarnya nanti itu. Dulu zamannya Amir Mahmud, Ali Murtopo. Lawannya di sananya tuh Muhani, Pak Hani. Dulunya nyantri di Tebuireng. Dia jadi Harley Davidson-nya Golkar sama LDII. Wah, bolo dewe ini gawat ini. Terus Pak Hani itu nyombong di depan santri Tebuireng kan, pakai lumpang batu itu loh. Kepala itu pakai hari rung dari Kertosono ke Tebuireng berjaga gitu. Waduh, ini anak-anak mikir gimana nih, disikat apa enggak? Ada kiai datang, sudah nak, itu juga bolomu dulunya santri Tebuireng, ojo. Ternyata di LDII juga santri Tebuireng gitu kan, ya wes meneng aja gitu kan. Ketika itu LDII dipimpin oleh namanya Kiai Haji Kudratallah. Nggak tahu Kudratallah itu orang mana. Nggak jadi lagi berantemnya gitu kan. Ya kerjanya dulu kalau ada kampanye itu ya berantem aja gitu kan.
Cuma yang nggak ngerti itu bayangannya NU menang, kok yang menang Golkar lagi berkali-kali. Ya wis. Nggak ngerti ya. 71 partainya 10 ada NU-nya kalah lagi. Ini kalah lagi. Sampai sekarang juga kalah terus kalau ada gambar NU itu. Karena nggak boleh ikut minum. Makanya kan ngomong itu kan murid-muridnya Hadratus Syekh, coba digantilah, jangan lambarnya dunia terus talinya kendo, kenceng biar cepet ngantem. Itu kan talinya kendo, kalau gambar NU kan kendo gitu. Gambar jagat talinya kendo, saya masih ingat tuh kecil tuh. Karena sananya lawannya adalah Palu Arit, di sini lawannya gambar jagat talinya kendo. Saya kere-keran. Pedot gitu ya, karena kedua kolor. Iya, kolor pada pedot kolor kiai. Gitu. Direkam aja, nggak usah diedit lagi gitu kan. Sebarkanlah kebohongan gitu kan. Wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tapi kalau sudah wa ma arsalna ada ili, berarti Allah telah mengutuskan orang-orang yang diberi, gitu kan. Terus nuhiyat yang diberi wahyu. Kalau nggak ngerti ku fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kemarin kan nyoblos nggak fas'alu ahla zikri ya. Kira-kira rasanya aja gitu kan. Tapi bil bayyinati waz zubur. Saya juga Zabur apa Zubur di sini kan. Kalau bil bayyinat tuh tanda-tanda Tuhan itu ada. Kemarin tuh udah nanyakan Allah tuh di mana sih gitu kan. Wah, saya bingung lagi gitu. Orang sudah Islam lama masih nanyakan Allahnya itu. Saya bilang bicara itu nanti kita berdua aja. Pak repot kalau dijalankan satu-satu banyak orang itu kan. Perlunya ya tadi saya menyampaikan di sini litubayyinun nasa, untuk menjelaskan kepada orang-orang. Hanya sekedar menjelaskan, tidak memaksa orang. Ente percaya atau tidak, ini yang saya baca adalah tafsir, terserah monggo gitu kan. Wala'allahum yatafakkaru, semoga ente berpikir gitu kan. Jangan apa kata kiai aja gitu kan. Ntar kata kiai itu rasa coklat ya ngikut. Tidak, berpikir. Lanjutkan ke 45. Bismillahirrahmanirrahim. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذوهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari, atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu, atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Nah, ya udah jelas Maha Penyayang, pengasih. Nggak pernah akan ada azab kepada umatnya Nabi Muhammad. Nggak mungkin itu terjadi. Cuma kelompok lain mengatakan, wah itu dapat azab. Sehingga tidak bisa membedakan antara azab dengan bala. Mana musibah. Kalau kita katakan fenomena alam, saya dianggap murtad. Apalagi zamannya kemarin, kita terdolimi, kita ini, pokoknya bangsa ini didolimi semua lah. Keluarlah doa-doanya yang terdolimi. Yang ada baca kulhu sampai 300 kali, ada yang ini, karena kita masa tahu mau nyodok baca 1 miliar. Iya. Malaikat hadir. Mau nyoblos bacanya A, B, C, D sampai rembes semua gitu kan. Akhirnya ujungnya malah justru yang dikatakan zalim malah diijabahi. Palestina kan saya katakan kurang berapanya sih? Doanya, bainal sama'i wasumur doakan semua, masyrik maghrib doakan semua. Di depan Ka'bah orang mendoakan Palestina. Oh kalah terus gitu perangnya. Malah diece sama Yahudi kan. Ayo direkam nanti juga rame gitu kan. Kenapa ada saya di sini? Ada Tenang. ternyata asistennya Gus Dur pendukung Israel. Dong ikutnya Nabi Muhammad turunan Israel kok katanya gitu kan. Ada lagi Nabi Muhammad turunan Israel lagi. Ya Allah gitu kan. Belajar lagi tentang turunan lagi. Suruh-suruh nerangin turunan dari mulai Nabi Nuh lagi. Akhirnya begitu sampai ke Nabi Muhammad ke bawah keder, semua ngaku semua. Pak Lawi ini mana si Nawawi nih? Ini kan keluaran Pak Alwi ini. Tapi belum ada namanya Al-Habib Wahid Marianto. Itu yang buat apa saya itu Mariantonya itu gitu. Lalu lokal. Repot jadi mau ngaku itu kan. Padahal saya dapatkan Abdul Wahid itu kan dibaptis. Nanti ingat dengan kiai nanti ngamuk lagi gitu kan. Iya. Saya itu kan dia bilang agennya Mossad udah. Hampir saja mau ada yang udah ada yang ngincer kok, tenang aja gitu kan. Kan nggak ada yang diutus untuk belajar di sana sama Mossad itu kan kebangetan. Yang aku aja lah. Ntar juga kalau ribut itu Hamas ngirim ke sini, saya yang didahulukan, jeder gitu kan. Maka ketika ada tamu dari Palestina kemarin itu tahun berapa itu, Bah? Sini kan ada itu. 2015. Iya, datang gitu kan. Saya bilang, saya ceritakan saya sekolah di sini ini. Itu sekarang kamu jadi apa? Saya guru di sini, saya bilang. Wah, katanya ini, macam katanya debat kan. Posisi mereka ada di sana tuh ini. Saya bilang jangan takut, saya nggak laporkan kamu datang ke sini itu enggak, saya bilang. Orang saya kenal sama dubesnya itu Haluf itu kenal. Dia orang Gaza sih itu Siti Gaza dan pernah saya datang ke rumahnya. Dubes senang sambal terasi. Ya. Ya akhirnya kan saya perlu menjelaskan kepada teman-teman apa sih Zionisme, apa sih ini itu kan. Yang sekarang muncul itu saya tidak mau, saya senang Palestina. Tapi saya tidak mau Hamas. Itu kan ruwet gitu kan.
Saya di Gaza City ketemu Syekh Yasin. Untuk ketemunya saja hampir sama ketemu Yasir Arafat. Sulitnya setengah mati itu kan. Yang matinya di bom itu. Dulu tahun berapa itu Syekh Yasin ketua Hamas. Ya saya katakan ini sudah sekarang lagi waktunya Palestina kalah. Bentar lagi juga menang, ganti Yahudinya kocar kacir. Itu masih nggak percaya, ganti bentar lagi juga. Kalau perang sih memang nggak seimbang senjatanya. Udah dikepung-kepung dari mana-mana. Tapi suatu saat akan berganti. Yang salahnya kan ya itu. Nasionalis Arabnya hilang. Sehingga ketika dilepas oleh Ottoman, ya lepas semua. Wa qala Allahu la tattakhidul ilahaini itsnaini innama huwa ilahun wahid wa iyaya farhabun. Ya biasa ini sih. Terus di ayat yang lain innallaha salisus salasa untuk masalah tentang Trinitas sudah dijelaskan. Ini ada dua. Yahudi kalau ditanyakan, oh sama saya Tuhannya dengan Yahudi. Itu yang persis ajarannya Yahudi itu benar kayak kelompok Yahweh yang ada di Indonesia, persis ajarannya Yahudi. Cuma kesananya lain, kesininya Yahweh itu tidak mengakui Nabi Isa disalib, udah persis kayak Islam. Dulu di Kongko Baranggestu itu ada 2 pada 3 dari kelompok Yahweh, semuanya orang Batak semua itu. Tetap walahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahu din wasiyah. Apa gharallahi tattaqun? Ditanyakan lagi tuh. Kamu takut sama selainnya Allah? Tinggal tanya kepada kita. Takut enggak ke selain Allah? Takut. Dibedil melinteng no. Kan. Ini pengurus nih urusannya kalau bayar listrik nih. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Summa idza masakumud durru, mulai di situ manusia mengeluh. Summa idza kasafat durru anhum idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Ada kalau kita sudah sehat ya tetap saja kembali lagi kepada musyrik. Ada segolongan. Liyakfiru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Ya, silakan. Kalau sudah tidak percaya silakan gitu loh. Enggak ada paksaan untuk menjadi kalian orang beriman. Waja'alu lima la ya'lamuna nasiba mimma razaqnahum. Tallahi la tas'aluna amman kuntum taftarun. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yastahun. Nah, ini sudah masuk kelompoknya Nabi Lut. Saya yang mengatakan wajil balati an qauli wa ikhwahi wala innahum yakil yaquluna walid. Tuhannya beranak di sini. Tuhannya perempuan. Ada yang kelompok-kelompok begitu menuhankan perempuan. Artinya Tuhan itu berjenis gitu loh. Ada jenis kelaminnya. Orang kalau tidak beriman itu ada kelakuannya. Karena tidak ada kepasrahan diri. Coba kalian bayangkan gitu kan.
Oh, tadi ada tuh Tuhan tidak adil katanya gitu kan. Apa tadi tidak merata atau apa gimana? Tidak netral. Ada lagi kan baru muncul di sini. Allah tidak netral katanya. Ada lagi dulu Allah sedang uncang-uncang katanya gimana sedang apa gitu. Emangnya kantor apa gitu kan. Allah tidak netral. Ya biasa kalau lagi orang lagi kena musibah, sifat manusia begitu. Menggerutu. Tuhan telah memberikan kita tidak adil. Kan ada ahanan, yang satunya akroman. Kalau lagi enak, waduh. Tuhan lagi dekat dengan saya, apa saja yang diminta dapat. Kalau lagi dapat musibah, ahanan. Ya biasa itu kan. Dapat orderan aja kan. Akroman gitu kan. Nggak dapat orderan, ahanan gitu. Mampus kalau sudah diuber-uber pajak. Malah justru saya pajak tahun ini masih dipertanyakan pajak 20 tahun yang lalu, nongol itu, masalah itu. Siapa yang ngirim saya tahu itu. Saya harus bayar pajak dan saya mengambil pajak. Padahal perusahaannya sudah tutup, perusahaannya lah. Akhirnya ya nyerah terus saya nulis saja kan. Laporan pajak 2003 itu mengatakan saya pilot. Saya jadi guru agama dengan gaji 1,5 juta, 1,5 juta ditulis Januari ditulis. Baru itu pajak yang ada di saya kantor pajaknya sana di Otista ya. Nah iya benar, Bapak nampak enggak sih sama saya bilang sama pegawai pajak. Saya orang jutawan. Nah ini laporannya di sini dulu ada. Itu kan. Oh itu pacarnya yang cemburu. Nah iya. Yeni itu. Untung saya pernah jadi menantunya Gus Dur yang nggak jadi. Ngomong kan? Yang benar Sahri ini apa Yeni? Nah itu Sahri ini kadang-kadang. Saya tuh baru ketemu yang namanya Sri Mulyani. Dalam keadaan begini ketemu sama Sri Mulyani di satu tempat gitu kan. Ya saya sih nggak kaget gak apa, biasa ketemu orang gede gitu kan. Lah ternyata teman saya yang anaknya Kiai Sobari itu menantunya Sri Mulyani. Sampai kaget sih, loh kalau begitu sampean itu besanan sama Kiai saya. Katanya sih ya, katanya Hamim itu anaknya Kiai katanya. Ya, saya diam aja terus akhirnya. Tidak menampakkan diri saya santri Tebireng gitu kan. Terus ngomong, nah saya dulu pernah di Belanda begini, ini itu aja. Kayaknya udah bukan santri lagi gitu. Ya direkam aja gitu nggak apa-apa. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmi ma taraka 'alaihi min dabatin walakin yu'akhiru ila ajalin musamma. Wa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau toh Allah menghitung-hitung kepada manusia atas kezalimannya. Tapi walakin yu'akhiru ila ajalin musamma. Ajal, bicara ajal kan kita nggak tahu. Jangankan ke ajal, mulai ente sudah gede, mulai pakai kacamata, udah burak. Kenapa nggak dari dulu kita ngatamin Quran sampai 40 juz gitu kan enggak. Kalau sudah wa idza ja'alu majalu kalau ya saya nggak bisa. Tapi tetap saya menyampaikan bahwa
ruang lingkup tobat bagi umat Nabi Muhammad itu masih terbuka lebar. Jangan takut besok azab datang gitu loh. Asal ente mau melaksanakan taubat. Jangan ditunda-tunda gitu, walaupun itu tunda-tunda. Nanti sekarang taubat, besok lagi ada ini lagi, silakan gitu kan. Tapi dosanya syirik tidak ada ampun. Akhirnya kan anlahunar, cerita neraka lagi gitu kan. Nanti kalau sudah neraka ada sorga, ya itu aja kan. Akhirnya damailah antara ahli neraka dengan ahli sorga. Kata ahli neraka, saya itu pengen bikin jembatan, pengen masuk sorga. Kata ahli sorga, saya pengen lihat neraka. Ya sudah, bikin perjanjian proyek kerja bersama. Pakai SKB. Ya, SKB 3 menteri ini. Yang dari neraka cepat itu proyek tok sudah 50%, tok 70%, tok 70%. Yang di sorga diem aja gitu kan. Madura itu. Iya. Terus kan protes kan orang yang dari neraka, saya udah selesai kok sampai 50%. Lah itu di neraka tuh isinya kepala proyek, gubernur, kepala itu, ya cepet lah gitu kan. Jadi ahli neraka tuh isinya komplit. Dari surga nggak ada sama sekali. Gimana saya bangun jembatan itu cepet? Makanya nggak jadi-jadi. Modalnya cuma tasbih mau putus lagi. Iya. Cuma rencana. Rencana doang. Jadi kita beli neraka aja biar cepat proyeknya gitu kan. Tallahi, udah sumpah lagi Allah. Al-Fatihah.